Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali lagi merenungkan bagian firman Tuhan. Saya beri serialnya adalah serial kompilasi, yaitu bagaimana kita mengambil ayat-ayat tertentu untuk memberikan gambaran kebenaran yang secara keseluruhan, yaitu kali ini tentang pengalaman saya mengenal Allah, pengalaman pribadi. Sampai saya menyatakan bahwa God is over power at all. Allah itu Tuhan yang begitu maha kuasanya. Dan kita akan melihat itu dalam pengalaman saya berjalan dengan Tuhan. Nah, episode yang pertama ini adalah bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus. Itu seperti apa? Ya, coba kita lihat inspiration behind the skin. Ya, ini adalah rekan-rekan pemuda, ya. Ini anak-anak pemuda di gereja kami GPIB Maranatha. Dan kurang lebih tahun 2010, 25 tahun yang lalu ya, 15 tahun yang lalu, itu mereka bersama-sama dengan saya, dan saya berkhotbah kepada mereka dengan satu tema yang menarik, sampai sekarang saya ingat. Saya katakan pada mereka bahwa tema predestinasi yang saya sampaikan kepada mereka, mungkin hari ini mereka tidak mengerti. Mungkin membutuhkan 1 tahun, 5 tahun, itu pun mereka baru mengenal tentang apa arti predestinasi itu. Bahkan mungkin sampai mereka tua pun mereka tidak benar-benar memahami tentang apa arti predestinasi. Dan saya katakan bahwa kita harus terus bertumbuh untuk semakin mengenal Dia. Ya, ini adalah mereka. Dan sampai sekarang ketika saya melihat wajah-wajah mereka, saya melihat mereka sudah berkeluarga, punya anak. Nah, kalau bicara tentang predestinasi, mungkin saja juga mereka belum memahami secara total tentang predestinasi, tetapi itu nanti bertumbuh seiring dengan waktu. Semakin hari kita datang kepada Tuhan, kita belajar mengenal Dia, kita akan semakin lebih memahami akan pengenalan yang dianugerahkan, ya. Saya katakan dianugerahkan karena kita tidak bisa untuk mencarinya dengan kekuatan kita, lalu kita bilang, oh ini karena saya belajar terus, tidak bisa. Semua tergantung juga dari anugerah Tuhan, seberapa jauh Dia menginspirasikan kita untuk mengenal Dia. Kita akan belajar dari ayat yang luar biasa dari 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita lihat di sini ada pesan Petrus bahwa dia menyatakan kita harus bertumbuh. Ya, dari bacaan di atas kemudian dia bilang, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan. Kata bertumbuh yang dipakai di sini adalah auxanete, artinya bertumbuh, to grow up. Tetapi non-stop progress, development terus berkembang in the life of faith, artinya dalam kehidupan rohani kita. Kita mau katakan bahwa kita harus terus bertumbuh, meningkat, membesar, figurasinya seperti itu, dan progres perkembangan kehidupan iman menjadi dewasa rohani. Kita tidak bisa membiarkan iman kita dari dulu sampai sekarang tetap sama, ya, dan tidak ada perkembangan apapun. Tetapi di sini didorong bertumbuhlah. Nah, kalau kita lihat dari gramatikalnya, di situ disebut present, artinya apa? Sekarang juga harus bertumbuh, dan ini merupakan perintah, karena itu dikatakan bertumbuhlah. Dan perintah itu harus dikerjakan dalam hidup kita, dan aktif dalam pengertian kita ingin terus, rindu terus untuk bertumbuh dalam Tuhan, mengenal kasih karunia Tuhan, mengenal Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, ya, sehingga kita memiliki pemahaman, pengenalan yang komplit akan Tuhan kita. Kata pengenalan diambil dari kata gnose yang artinya gnosis, atau dari akar kata ginosko juga. To know by experience with God. Artinya apa? Saya mengenal Dia karena saya experience, saya berpengalaman dengan Dia. Ketika masuk dalam pergumulan, Tuhan menopang dan menolong saya, dan saya semakin mengenal Dia. Ketika masuk dalam pergumulan dengan macam-macam hal yang luar biasa saya alami, saya semakin mengenal Dia. Ya, ini pertumbuhan yang terus-menerus untuk mengenal Kristus Tuhan kita.
Ya, atau dikatakan bahwa pengetahuan mengenal itu dari pengalaman kita terus-menerus berjalan dengan Allah. Ada satu pengalaman yang kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 24 ayat 31. Ini adalah kisah tentang dua orang yang berjalan ke Emmaus. Ketika gempar dengan kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga, hari pertama itu, maka dua orang murid ini berjalan kembali ke Emmaus. Tapi ketika mereka berjalan, ada Tuhan Yesus yang bersama dengan mereka, dan mereka tidak mengenal dia. Tapi ketika dia makan perjamuan dengan mereka, makan roti dan anggur, maka dikatakan ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata terbuka itu artinya apa? Dienoistesan, yang artinya membuka secara menyeluruh. Tuhan tidak tanggung-tanggung, dia membuka secara menyeluruh dalam pengertian untuk anugerahnya pada waktu itu bagi mereka untuk mengenal dia. Yaitu apa? Mereka mengenal bahwa dia sudah bangkit. Nah, tetapi dalam berjalan dengan Tuhan terus akan mengenal. Dan mereka pun dikatakan dengan auris indikatif pasif. Artinya apa? Yang bekerja membuka itu adalah Tuhan, kita hanya pasif. Dan itu sudah Tuhan lakukan terus dalam kehidupan kita. Terus-menerus Tuhan membuka bagi kita kebenaran-kebenarannya. Sampai kita bisa mengenal dia. Kata gnosis ini adalah sama seperti tadi. To know by experience with God. Bagaimana saya berjalan dengan Tuhan sehingga saya semakin mengenal dia. Ya, pengetahuan mengenal dari berjalan dengan Allah. Nah, gramatikalnya adalah auris indikatif aktif. Artinya apa? Mengenal itu kita harus sendiri mau secara aktif untuk datang dan mengenal dia melalui pergumulan kita, melalui berjalan dengan Tuhan. Mungkin jalan kita aman-aman saja, tapi kita semakin mengenal dia, Allah yang baik luar biasa. Bahkan ketika pergumulan begitu luar biasa, kita semakin mengenal dia sebagai Allah yang baik. Nah, pada ayat ke-35 coba kita lihat. Kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan, bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecah roti. Ya, dan di sini dikatakan tentang mereka menceritakan, dikatakan exego untuk artinya to let out completely. Jadi ketika mereka mengalami pengalaman pertama, mereka kemudian terbuka, lalu apa? Mereka bersaksi, menceritakan tentang itu secara total. Mereka mengungkapkan kesaksian mereka sejauh yang mereka tahu, sejauh pengalaman yang mereka bertemu dengan Tuhan. Bring forth, ya, mereka mengeluarkan itu, ya, dengan menyatakan, menceritakan tentang bagaimana mereka mengenal Yesus, atau dengan tepat memimpin keluar sepenuhnya. Jadi artinya mengekspresikan keluar sepenuhnya, menyampaikan secara menyeluruh. Orang ketika bertemu dengan Tuhan, kesaksiannya itu pasti luar biasa. Pasti secara menyeluruh dia ceritakan bagaimana dia bertemu dengan Tuhan. Dan itu terjadi, dan mereka menceritakan bagaimana mereka mengenal dia. Nah, kalau menceritakan ini adalah imperatif, indikatif, middle. Yang mana dalam menceritakan ini adalah imperfect indikatif middle. Artinya ini imperfect, belum selesai. Tuhan masih akan memberikan kita pengalaman-pengalaman dengan dia, dan kita harus terus menceritakan karena imperfect, ya, belum selesai. Dan ini middle artinya apa? Mereka menceritakan itu untuk menguatkan mereka sendiri, supaya mereka semakin kuat untuk menceritakan bagaimana pengalaman kesaksian mereka. Kata mengenal dari kata egnoste, yang artinya dari kata ginosko juga, to know by experience with Jesus, tapi to know yang absolutely. Jadi semakin hari absolut, ya, semakin total, ya, mereka mengenal dia. Makin hari makin ke arah yang semakin total, atau dikatakan mengenal karena mengetahui dari berjalan bersama Yesus setiap hari sampai tahu secara mutlak dan menyeluruh. Nah, ini pada waktu itu aja mereka sampai secara total yang mereka kenal pada waktu itu. Setelah Tuhan Yesus
menampakkan diri dan Tuhan Yesus naik dan mereka mendapat Roh Kudus, pasti kesaksiannya luar biasa. Bagaimana mereka semakin hari semakin mengenal Kristus ketika mereka terjun dalam pelayanan. Saudara yang terkasih, dan gramatikalnya ada dikatakan aorist indikatif pasif. Pengenalan akan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kita pasif, kita hanya bisa Tuhan tolong, saya punya effort, bagian saya yang saya harus kerjakan untuk apa? Semakin rajin, semakin ingin mengenal Dia, semakin rindu kepadanya. Tapi Tuhan bergerak untuk semakin memperkenalkan dirinya dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah chart yang saya buat dari Efesus pasal 3 ayat 16 sampai dengan 19. Di situ dikatakan, dan Tuhan memberikan, ya, Tuhan memberikan apa? Tuhan memberikan kekayaan kemuliaan Allah itu masuk dalam kehidupan kita. Seberapa jauh kekayaan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita itu diberikan, dianugerahkan. Kata didomi artinya apa? Tuhan yang berinisiatif memberikan itu kepada kita. Dan sejauh berapa kita tidak tahu. Dan selama apa sampai kita selesai dengan Tuhan dalam masa hidup kita, ya, itu yang akan menjadi anugerah Tuhan bagi kita. Nah, di mana dalam progresnya yang terjadi adalah Tuhan memberikan power, Dia menguatkan dengan Roh Kudus, Dia berikan lagi power, Dia kuatkan dengan Roh Kudus. Ketika ada pergumulan yang sangat berat, Tuhan berikan power dalam hidup kita dan Dia menguatkan kita dengan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita sampai kita mengenal Dia secara komprehensif, betapa panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Ini yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, bagaimana bertumbuh dalam pengenalan akan kasih karunia itu. Yaitu apa? Supaya kita semakin mengenal kasih-Nya. Karena apa? Karena kalau kita lihat bahwa mengenal kasih itu melampaui segala pengetahuan. Step by step dia katakan, ya, mengenal kasih itu terus naik sampai kepenuhan Allah itu ada dalam kehidupan kita. Dan itu membawa kita pada komplit, sempurna hidup kita, selesai. Kasih anugerah Tuhan, ya, kemuliaan-kemurahan Tuhan ada seperti itu. Kemudian kita bertumbuh di tengah proses dan sampai kepenuhan Allah ada dalam hidup kita. Tingkatnya pasti sama, di mana di situ dikomplit dan sempurna sesuai dengan kepenuhan ilahi dalam kehidupan kita. Ya, ada sebuah ayat dalam Yohanes pasal 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang kamu ketahui itu, ya, yang kamu tahu itu akan memerdekakan kamu. Semakin hari kita semakin mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan masuk dalam hidup kita dan kita akan dibuat merdeka, terus-menerus merdeka dalam pengertian kita mendapatkan pengenalan yang utuh tentang Kristus. Saudara yang terkasih, bagaimana cara kita memahami Yesus? Saya boleh katakan bahwa konsep dasar awal nantinya kita mulai dengan Efesus pasal 2 ayat 10 dan nanti akan menjurus kepada proses pertama, proses kedua, proses ketiga. Kita akan eksposisi ayat-ayat ini dan akhirnya menjurus kepada satu tujuan akhir, yaitu apa? 1 Korintus 10 ayat 31. Ya, saya berharap kita semakin hari semakin mengenal Tuhan dan bertumbuh dalam pengenalan yang luar biasa melalui konsep yang saya alami dalam kehidupan saya, yang saya kenal dalam firman Tuhan yang sudah disampaikan. Ada sebuah film menarik, ya. Ini adalah ketika seorang peneliti, waktu itu dunia ada virus yang membuat orang menjadi zombie dan banyak orang seluruh dunia sudah seperti mayat hidup seperti itu. Nah, manusia-manusia yang tinggal ini bagaimana mereka bertahan hidup? Mereka harus mencari cara bertahan hidup. Dan melalui penelitiannya, dia menemukan bahwa orang-orang itu kalau misalnya dia disuntikan dan menjadi sakit, ya, misalnya sakit malaria, sakit panas dan sebagainya, maka zombie itu tidak akan mengejar mereka gitu. Jadi tidak akan mengetahui keberadaan mereka. Nah, ini adalah di luar pintu
Ya, dia sekarang mengumpulkan antibiotik atau serum-serum yang membuat sakit, dan zombinya di luar sedang menanti dia untuk apa? Untuk memakan mereka, artinya menghirup darah mereka, ya, membunuh mereka. Dan akhirnya dia mengambil sebuah keputusan bahwa teorinya dia harus buktikan. Karena dia jauh dengan teman-temannya, ya, dengan ruangan yang berjauhan, dia sendirian di situ di lab itu. Dia mengambil semua serum-serum yang sakit dan juga antibiotiknya, dan dia tidak punya jalan lain. Di luar pintu sedang menanti si zombie yang jahat ini yang akan membunuhnya. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia kasih tahu, sampaikan pada keluarga, aku mencintai mereka. Karena apa? Kalau gagal berarti dia dibunuh. Dan di luar itu sudah menunggu ini zombie mayat hidup ini. Dia mengambil serum penyakit, yaitu misalnya suatu penyakit flu dan sebagainya. Dia masukkan dalam darahnya, dalam tubuhnya, dia suntikan. Dia menunggu waktu sebentar sampai dia mengalami gejala-gejala sakitnya. Tapi dia dinantikan oleh zombinya. How long does he have to wait? Before he's infected, not long, but that's not the question we're really asking, is it? Setelah beberapa menit dia menunggu, dan dia merasa serum itu sudah bekerja. Jadi ini seperti orang yang mengetahui sebuah kebenaran, dan kebenaran yang dia ketahui itu dia praktekkan. Akhirnya apa? Dia bisa tahu bahwa itu cara mengalahkan daripada zombie-zombie ini supaya manusia bisa bertahan. Satu kebenaran, kemerdekaan yang baru, bahwa mereka merdeka daripada para zombie. Ketika mereka kemana saja, mereka tidak takut lagi pada zombie ini akan membunuh mereka. Dan dia ambil langkah untuk apa? Membuka pintu itu. Ketika zombie itu mencium dan melihat bahwa dia adalah orang sakit, dan mereka tidak melihat akan keberadaan orang yang sakit itu, akhirnya mereka bersyukur sekali bahwa akhirnya apa yang menjadi teori mereka itu benar. Dia jalan di dalam lorong itu dan begitu banyak zombie nantinya. Dia sempat ngambil Coca-Cola minum. Dan sengaja membuat ribut. Supaya para zombie ini datang ke dia.
jalan dengan santai ya. Anda tahu apa yang terjadi? Para zombie ini menyibak, ya. Tidak menabrak dia, tetapi menghindari dia. Saudara yang terkasih, kita akan melanjutkan kisah ini, ya, atau melanjutkan episode. Pada episode yang kedua kita bicara tentang buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Nanti kita akan memahami untuk apa semua itu dilakukan, dan kita akan semakin mengenal bagaimana Yesus itu adalah Tuhan kita. Ya, kita akan melihat itu menjadi dasar kita untuk terus melanjutkan sampai episode yang ke-6. Saya berharap kita mengikuti semua ini terus, dan saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.